Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan taqabbala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Aku doakan semoga semuanya sehat selalu, senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan aktivitas belajar dari rumah. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam pesantren Ramadan 1442 Hijri. Nah, anak-anakku sekalian, terkadang dalam melaksanakan suatu aktivitas kita merasakan kejenuhan, kelelahan, penat, atau bosan. Nah, jangan sampai ya, na'udzubillahi min dzalik. Jangankan menghafal Al-Quran, disuruh membaca Iqra atau membaca Al-Quran, masih banyak yang mengeluh. Ayo, siapa yang merasa capek ketika membaca Al-Quran? Jangan sampai ya. Nah, maka supaya kita menjadi tetap semangat dan istiqomah dalam aktivitas tahfizul Quran kita, menghafalkan Al-Quran, kita perlu nih memotivasi diri kita, mengingatkan diri kita selalu kenapa ya kita perlu menghafalkan Al-Quran. Nah, mari kita lihat apa saja alasan yang kita perlukan supaya kita memiliki tekad yang kuat dalam menjadi hafizah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, aktivitas menghafalkan Al-Quran adalah wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan meneladani para salafus sholih. Allah dan Rasul-Nya memberikan tempat yang mulia dan spesial bagi para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran, bayangkan saja jika kita mencintai Allah dan katakan Al-Quran adalah surat cinta dari Allah, maka pasti kita tidak akan bosan membacanya sekali dua kali. Kalau cintanya semakin dalam, berarti semakin semangat. Jangankan hanya untuk membaca, bertekad untuk menghafalkannya hingga selesai, sehingga akan tertanam kuat di dalam hati kita, di dalam ingatan kita, dan senantiasa bisa kita ulang-ulang di mana saja dan kapan saja ketika boleh. Meneladani Rasulullah SAW juga dengan menghafalkan Al-Quran. Rasulullah senantiasa mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya dan menyetorkannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan ketika Rasulullah menjelang wafat, malaikat Jibril alaihissalam turun dan menyimak hafalan Rasulullah sebanyak 2 kali. Para ulama-ulama terdahulu, para salafus sholih dari golongan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang senantiasa berjalan lurus di atas Islam, mereka mengatakan bahwa landasan dari semua ilmu di dunia ini adalah Al-Quran. Maka barang siapa ingin kebaikan di dunia dan akhirat, terutama dalam ilmu agamanya, maka hendaklah ia menghafalkan Al-Quran. Allah dan Rasul-Nya sangat memuliakan para penghafal Al-Quran. Mereka didahulukan pada perkara-perkara tertentu. Misalnya ketika perang Uhud, ada 2 sahabat yang wafat pada saat itu, mati syahid dan dimasukkan ke liang lahat. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara keduanya yang syahid ini yang memiliki hafalan Al-Quran paling banyak? Maka para sahabat berkata, si fulan, salah satu dari keduanya. Kemudian Rasulullah meletakkannya, mendahulukannya yang paling dekat dengan lahat. Dan beliau berkata, beliau akan bersaksi bagi mereka di akhirat kelak. Ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah
dan tiba di Quba, beliau menunjuk Salim untuk menjadi imam bagi kaum muslimin karena beliau memiliki hafalan yang banyak, hafalan Al-Quran yang banyak. Dalam suatu perkara ketika Rasulullah hendak mengutus rombongan atau menunjuk seseorang dalam memimpin suatu urusan, maka Rasulullah mengutamakan siapa di antara mereka yang memiliki hafalan Al-Quran yang paling banyak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ceria dan berseri-seri ketika bertemu dengan orang yang menghafalkan Al-Quran walaupun hanya beberapa surah saja. Masya Allah. Berarti anak-anak juga harus lebih semangat lagi ya supaya mendapatkan tempat yang spesial di hati Allah, di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, anak-anakku yang solih dan solihah, para penghafal Al-Quran akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia. Nah, kita tahu bahwa para malaikat itu doanya makbul, dikabulkan. Seandainya kita selalu bersama para malaikat yang mulia nanti, bayangkan saja betapa banyak rahmah yang akan kita peroleh dari doa para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sementara dia telah menghafalkannya, maka bersama para malaikat yang mulia. Dan perumpamaan orang yang membaca dalam kondisi berusaha keras, artinya dia masih terbata-bata tapi tetap berusaha, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka kita harus berjuang untuk menjadi yang terbaik, the best, yaitu yang membacanya dengan mahir dan lancar sehingga bisa bersama para malaikat yang mulia. Selanjutnya, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran akan mendapat syafaat dari Al-Quran di hari kiamat kelak. Dia akan diberikan pakaian kemuliaan dan perhiasan kemuliaan karena usaha dia di dunia dalam menghafalkan Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dikatakan Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan mengatakan, "Wahai Tuhan, pakaikanlah ia perhiasan." Dikatakan kepada para penghafal Al-Quran. Maka Allah memakaikan mahkota kemuliaan kepada para penghafal Al-Quran. Kemudian Al-Quran berkata lagi, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah baginya." Kemudian dia diberikan perhiasan kemuliaan lagi. Kemudian Al-Quran meminta lagi, "Ya Allah, ridhoilah ia." Maka Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan bagimu dari setiap ayat 1 kebaikan. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa bacalah dan naiklah, dan tempatmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Maksudnya yang kita hafalkan. Jadi semakin banyak hafalan Al-Qur'annya, semakin tinggi tingkatan surganya. Nah, jangan sampai hafalannya hanya sedikit atau nggak ada sama sekali. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi tingkatan surga yang kita dapatkan, insya Allah ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian, menghafal Al-Quran adalah wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menghafalkan Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari." Wah. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Pakaiannya sangat mulia, tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Pakaiannya sangat megah, sangat wah, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kemudian kedua orang tuanya bertanya,
mengapa kami diberikan pakaian seperti ini? Lalu disampaikan, dijawab kepada keduanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Jadi ketika kita mencintai kedua orang tua kita, mari kita wujudkan baktinya dengan menghadiahkan pakaian kemuliaan dan perhiasan kemuliaan bagi kedua orang tua kita di akhirat kelak. Dengan cara apa? Mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, mengkajinya, dan mengajarkannya. Berikutnya, para penghafal Al-Quran anak-anak akan menjadi bagian dari keluarga Allah. Ayo, siapa yang tidak mau menjadi keluarga Allah? Gak ada ya, semuanya mau. Bayangkan saja anak-anak, ketika kita punya sesuatu yang spesial, yang bagus, yang paling ingin kita berikan kepada orang lain, maka orang lain itu yang paling kita utamakan dan paling kita inginkan adalah siapa? Anggota keluarga itu ya. Kalau punya sesuatu, aku ingin memberikan ini, aku sangat suka sangat ini. Pasti yang kita dahulukan adalah keluarga kita. Orang tua, kakak, adik, kakek, nenek. Nah, begitu juga ketika Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia, pasti rahmat dan kebaikan yang mereka peroleh lebih daripada orang yang bukan menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, keluarga Allah itu dari kalangan manusia adalah para penghafal Al-Quran. Dikatakan dalam hadis, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Kemudian yang terakhir, kenapa sih kita harus menghafalkan Al-Quran? Karena Allah telah berjanji memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau menghafalkannya. Allah berkata di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat ke-17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Ayatnya sama dan diulang sampai 4 kali. Wah, ini berarti Allah benar-benar ingin menegaskan bahwa ini adalah sesuatu yang mudah bagi kalian yang mau berusaha bersungguh-sungguh. Dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Oke. Artinya, nanti silahkan anak-anak cek ayatnya di dalam Al-Quran. Artinya adalah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, zikir, sebagai zikir, untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dihafalkan. Maka adakah orang-orang atau adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, itu ayatnya dengan redaksi yang sama diulang sampai 4 kali. Wah, berarti Allah benar-benar serius nih. Ini sudah dimudahkan. Tinggal siapa yang mau berusaha atau bersungguh-sungguh. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah sedikit motivasi pengingat bagi kita. Semoga bermanfaat. Tetap semangat semuanya dalam melaksanakan aktivitas membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa tetap semangat melaksanakan aktivitas belajar dari rumah. Barakallahu fikum wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wal Qur'anil hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu materi klasron kita tentang motivasi menghafal Al-Quran. Aku doakan semoga semuanya senantiasa sehat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat menghafalkan Al-Quran dan melaksanakan aktivitas belajar dari rumah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.